Pak Haris Azhar, nanti tolong menyampaikan ini kepada publik sesudah saya dieksekusi. Sindikat itu terus setiap saat akan mengembuskan isu-isu tertentu kepada seluruh penegak hukum karena bisnis dia terganggu. Ya, menurut saya nggak sesimpel itulah. Masa hanya gara-gara sipir terima duit berapa juta, terus membiarkan si bandar-bandar ini bisa ngelola yang miliaran itu. Raja Narkoba, cap inilah yang melekat di Freddy Budiman hingga akhir hayatnya. Freddy semasa hidupnya bolak-balik masuk penjara. Pindah dari lapas satu ke lapas lainnya. Lantaran bilik dan sipir penjara tak kuasa menghentikan jalan gelap bisnis narkobanya. Ya, meski telah dijatuhi hukuman mati dan konon sudah bertobat, nama Freddy Budiman tetap ramai dibicarakan dan dikaitkan dengan sejumlah jaringan narkoba yang diungkap aparat. Belakangan Freddy Budiman disebut-sebut pernah mengaku di depan seorang aktivis HAM bahwa bisnis haramnya melibatkan aparat penegak hukum. Ada juga aliran uang ratusan miliar rupiah ke aparat. Publik mencatat pengaruh raja narkoba ini semasa hidupnya sangat kuat di luar atau di dalam penjara, melintasi batas negara. Bagaimana hasil investigasi terhadap pengakuan Freddy Budiman melalui sang aktivis HAM itu? Lantas seperti apa juga jalan gelap si raja narkoba semasa hidup? Berikut penelusuran tim realitas. Freddy Budiman akhirnya meregang nyawa di hadapan regu tembak. Ia menjadi salah satu terpidana mati yang telah dieksekusi mati pada hari Jumat dini hari 29 Juli 2016 di Nusa Kambangan, Jawa Tengah. Kematian Freddy Budiman rupanya tidak menghentikan kisah pria yang dijuluki si raja narkoba ini. Warisan testimoninya yang menyebut persekongkolan aparat dalam bisnis haramnya menyebar lewat tulisan Haris Azhar yang selama ini dikenal sebagai seorang aktivis. Tulisan ini memancing kegaduhan karena menyebut adanya aliran uang ke aparat hingga ratusan miliar rupiah. Ini yang membuat Freddy leluasa tetap menjalankan bisnis narkobanya walau sedang mendekam di dalam penjara. Ya, saya melihat sendiri ketika gayanya dia sendiri, penampilannya bagaimana, kemudian foto-foto yang kita peroleh sempat kita sita menunjukkan bagaimana sikap arogan dia. Kemudian juga dari keterangan para napi yang sempat kami bond atau kami tangkap yang ada kaitannya dengan kasus lain, itu bercerita bagaimana gayanya Freddy, kedekatan Freddy dengan petugas lapas. Nah, ini semua tentunya tidak jauh, pasti ada kaitannya dengan masalah uang. Menurut saya nggak sesimpel itulah. Masa hanya gara-gara sipir terima duit berapa juta, terus membiarkan si bandar-bandar ini bisa ngelola yang miliaran itu. Ini pasti menurut saya juga ada mungkin tekanan terhadap pihak sipir. Tolong tuh si itu dikasih keleluasaan. Gitu. Ya kamu ada bagiannya lah nanti gitu. Tapi ketika ketahuan si sipir yang disalahkan. Memang secara terbuka tulisan Haris Azhar dengan judul Cerita Busuk dari Seorang Bandit tidak mengarah ke institusi lembaga pemasyarakatan. Namun, tampak Haris menyampaikan bahwa lapas tempat yang aman untuk mengatur bisnis narkoba.
Saya nggak ada masalah sama institusi-institusi. Saya kan orang yang percaya pada saya orang yang percaya pada satu konsep pemerintahan yang baik. Jadi saya bukan orang yang penganut politik anarko atau politik destruktif gitu ya. Enggak. Tapi memang saya orang yang begini, saya besar dalam lingkungan advokasi bersama Kontras yang ini evidence nih, ini informasi, ini ada petunjuk, ini ada kayak begini. Dan kadang-kadang itu hard banget. Saya bawa itu ke publik atau ke lembaga-lembaga jika saya ada keyakinan bahwa itu bisa diteruskan. Memang benar, memang tim BNN sudah berangkat ke Nusa Kambangan minggu yang lalu, mulai Kamis, Jumat, Sabtu. Hasilnya belum disampaikan ke kami, nanti akan saya sampaikan. Yang digali adalah soal yang diinformasikan oleh Haris, saudara Haris, yang katanya, saya ulang, yang katanya dari Freddy Budiman. Jadi katanya ada CCTV yang diminta oleh petugas BNN supaya dicopot. Saya rasa Haris Azhar sangat sadar memilih judul catatan busuk dari seorang bandit. Jadi dia tahu persis ini cerita belum tentu bisa ditelan oleh publik gitu ya. Karena kan publik seakan-akan mengamini cerita itu kan. Jadi seakan-akan cerita ini wah itu udah sering kita dengar. Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan atau PPATK bahkan mengendus ada aliran uang bernilai 3,6 triliun yang diduga berkaitan dengan bisnis narkoba. Dan Freddy Budiman leluasa beraksi berkat pundi-pundi kekayaan yang luar biasa. Terakhir yang kita sampaikan itu bulan April kira-kira ya, awal tahun. Untuk jaringan narkoba dengan transaksi mencurigakan yang besar ya, sekitar 3,6 triliun gitu. Udah diserahkan kepada BNN. Saya dengar dari BNN sudah masuk di tahap penyelidikan ya. Memang belum di penyidikan karena agak beda nih. Kalau PPATK itu intelijen keuangan, kami menyediakan data tentang aliran dana dan menguak jaringannya, jaringan transaksi keuangannya ya. Iya, 3,6 triliun ini bukan aliran dana, tetapi ini adalah analisis transaksi yang mencurigakan dari PPATK yang itu merupakan kewenangan dari PPATK untuk menyampaikan kepada penegak hukum agar ditindaklanjuti. Ditemukan analisis transaksi mencurigakan sejumlah 3,6 triliun dengan latar belakang narkotik, kira-kira itu. Warisan testimoni almarhum Freddy Budiman menyebar cepat di jejaring sosial. Publik kaget bukan main dan ujung-ujungnya Haris Azhar menjadi terlapor di Bareskrim Polri. Namun apa boleh buat, masyarakat seolah meyakini testimoni si Raja Narkoba Freddy Budiman dan muncul desakan bersih-bersih aparat hukum. Tim pencari fakta pun dibentuk. Salah satu nama yang dilibatkan adalah Effendi Ghazali. Masing-masing sedang berusaha bersih-bersihin dirinya sendiri dulu. Kebetulan di Polri mau melibatkan pihak luar gitu. Nah, maka tentu nggak bisa bahwa tiba-tiba tim ini ikut membersihkan halaman orang lain gitu. Jangan dulu masing-masing. Tapi pertukaran informasi terjadi. Kita sudah tukar-tukaran informasi misalnya baik secara pribadi termasuk juga dengan mendapatkan informasi dari pihak-pihak lain. Yang penting Bapak Kapolri sudah ketemu dengan Ketua PPATK misalnya. Nah, informasi itu nanti akan ditindaklanjuti dengan pertemuan tim ini direncanakan dengan PPATK misalnya. Dia
secara tidak formal itu sudah juga saya tukar-tukaran informasi dengan Pak Slamet misalnya, juga dengan Haris Azhar. Ah, itu biar Pak Irwasum yang menyampaikan. Kita bagi-bagi tugas. Hari ini sudah dikonfirmasi bahwa pertemuan itu benar ada. Yang mana? Antara saudara Haris Azhar benar dikonfirmasi. Saya jangan berkomen aja dulu itu. Lebih baik tanya Pak Irwasum. Oke. Terus Satu pintu. Oke. Pak, dalam konteks itu yang harus dibuktikan memang tuduhannya harus 90 miliar harus tepat seperti itu. Satu pintu. Oke. Bapak kan pimpinannya Pak Irwasum. Memotong jalan namanya sampean. Tim pencari fakta sudah berangkat ke Nusa Kambangan untuk mengumpulkan bukti dan keterangan. Sejumlah fakta baru memang ditemukan untuk mengurai sepak terjang seorang Freddy Budiman yang dituduh bersekongkol dengan aparat dalam bisnis narkobanya. Cerita busuk dari seorang bandit. Inilah judul tulisan testimoni Freddy Budiman yang menggemparkan dunia maya tidak lama setelah ia dieksekusi mati. Tulisan yang suka atau tidak suka diamini publik dan membuat penegak hukum kebakaran jenggot. Lalu bagaimana sebenarnya jaringan si raja narkoba ini sampai PPATK saja mengendus aliran uangnya mencapai 3,6 triliun rupiah? Realitas segera kembali.